Yo semuanya, kembali lagi di Suka Dunia Anime. Kali ini Suka Dunia Anime masih membahas story cover manga One Piece, yaitu kisah cerita Koby dan Helmeppo hingga mereka menjadi marinir seperti saat ini. Untuk kalian yang penasaran, oke, mari kita temukan ceritanya. Setelah berpisah dari Luffy dan Zoro, Koby telah berhasil menjadi anggota dari marinir. Terlihat ia dan Helmeppo sedang mengerjakan tugas untuk membersihkan markas dari marinir. Koby terlihat serius mengerjakan tugasnya dan Helmeppo asik merokok dengan santainya. Di belakang mereka terlihat seorang pengawas yang memergoki Helmeppo yang sedang merokok. Hal tersebut membuatnya kaget sambil berteriak dan melemparkan putung rokoknya. Selain membersihkan lantai, Koby dan Helmeppo juga terlihat mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya, seperti mencuci pakaian. Koby masih tetap antusias dengan pekerjaan tersebut. Di waktu istirahat, mereka bersantai di bawah pohon sembari makan onigiri buatan Rika. Rika adalah si anak perempuan yang dibantu Zoro dulu di sebuah kedai. Di sisi lain, Helmeppo sedang memaku sebuah boneka voodoo yang mirip dengan Luffy sambil menangisi nasibnya. Sepertinya dia ingin mengutuk Luffy atas nasibnya tersebut. Di malam hari, di saat rekan-rekannya tertidur pulas, Koby terlihat masih membaca buku untuk memperdalam pengetahuannya. Kisah beralih ke Morgan yang telah bersiap untuk dipindahkan ke penjara utama marinir. Terlihat Koby yang kaget dan Helmeppo yang sedang menangisi seperti meneriakkan nama ayahnya. Terlihat Helmeppo yang khawatir dengan nasib ayahnya. Dia takut ayahnya akan dihukum mati atas kejahatannya. Koby terlihat cemas dan mencoba untuk menghibur Helmeppo. Di saat mengerjakan tugas di dek kapal, Helmeppo melihat seekor burung. Entah burung apa yang dia lihat. Saking senangnya atau kaget, dia melempar barang yang ia bawa. Koby pun mencoba untuk menangkap barang bawaan tersebut. Ternyata yang dilihat Helmeppo adalah kapal dari Vice Admiral Garp. Garp adalah kakek Luffy. Di sini Koby dan Helmeppo belum tahu kebenaran tersebut. Terlihat mereka dan para kru lainnya memberikan hormat. Tujuan kedatangan Garp ternyata untuk membawa Morgan ke markas marinir. Terlihat Helmeppo yang menangisi kepergian ayahnya. Koby pun mencoba untuk menahan Helmeppo. Hal mengejutkan terjadi. Morgan secara spontan menyerang Garp dengan menggunakan kapak di tangannya, walaupun dalam keadaan terantai. Terlihat Garp menerima serangan tersebut dengan telak dan muncratan darah terlihat menyembur dari dadanya. Morgan kemudian menyandra Helmeppo. Entah di sini Morgan menyandra anaknya sendiri, membuat rekan-rekan marinirnya cukup terkaget-kaget. Pada akhirnya Morgan berhasil kabur dengan menggunakan sebuah skoci dan masih dengan Helmeppo sebagai sandranya. Lucunya wakil dari Garp memberikan perintah untuk menyerang Morgan dengan sebuah meriam. Sepertinya dia tak peduli dengan sandera yang dibawa oleh Morgan. Koby pun berteriak tidak percaya melihat pemandangan tersebut. Koby melompat maju di depan moncong dari meriam tersebut sembari menembakkan dua pistol yang ada di tangannya dan meneriakkan dia adalah temanku. Tindakan Koby pun membuat para kru marinir salah tingkah. Kemudian bawahan dari Garp menebaskan pedangnya. Terlihat semua senjata dari Koby terpotong seperti layaknya sosis. Sontak membuat Koby kaget. Garp yang sebelumnya tumbang akibat serangan Morgan telah bangkit dan memukul meriam tersebut hingga bengkok ke dalam. Hal ini membuat seluruh kru marinir kaget. Di sini Garp tidak terlihat terluka sama sekali, entah dari mana muncratan darah sebelumnya. Beralih ke Helmeppo dan Morgan, terlihat Helmeppo sudah membulatkan tekadnya untuk tidak mengikuti ayahnya lagi. Bekas muncratan darah sebelumnya baru terlihat di cover ini saat Garp diserang oleh Morgan. Ternyata Garp sedang tidur saat kejadian tersebut.
Hal ini membuat para kru terlihat melakukan gerakan kaget yang konyol. Pada akhirnya Morgan berhasil kabur dan tidak terlihat batang hidung dari Helmeppo. Sepertinya dia melompat dari skoci tersebut ke laut. Dan benar saja, Helmeppo berhasil berenang sampai ke kapal marinir dengan selamat. Kobe pun lekas membantu rekannya tersebut. Atas insiden tersebut, para kru marinir meminta maaf. Kobe dan Helmeppo sampai bersujud atas kejadian tersebut. Terlihat mereka berdua sampai menangis, memohon ampunan atas kebodohan mereka. Grab kemudian membawa Kobe dan Helmeppo ke markas utama marinir untuk melatih mereka sendiri. Dan akhirnya mereka melanjutkan perjalanan ke markas utama marinir dengan menggunakan kapal dari Grab. Sesampainya di markas marinir, terlihat Kobe dan Helmeppo masih melakukan aktivitas seperti biasanya, yaitu pekerjaan rumah tangga. Grab di sana terlihat asik bermain dengan 3 ekor burung yang terbang di sekitarnya. Di malam harinya, Kobe dan Helmeppo berlatih keras sembari ditemani sinar bulan dan burung-burung. Setiap hari, Grab melatih mereka dengan keras, persis saat melatih Luffy saat kecil. Di sisi lain, Rika menangis karena Kobe dan Helmeppo meninggalkannya tanpa berpamitan sembari memukul salah satu anggota marinir. Ibunya pun mencoba menenangkannya sembari menghibur suatu hari nanti mereka berdua akan menjadi marinir yang hebat. Kobe dan Helmeppo terlihat benjol di sekujur tubuhnya setelah melakukan latih tanding bersama Boatgrad, dan terlihat tertawa jahat Grab mengiringi malam. Itulah cover story dari kisah petualangan Kobe dan Helmeppo untuk menjadi seorang marinir. Kelanjutan kisah ini berlanjut pada arc Water 7 di mana Kobe dan Helmeppo telah berhasil menjadi marinir dan bertemu Luffy dan Zoro kembali. Perawakan mereka pun berubah, yang tadinya pendek menjadi kurus dan lebih tinggi. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa meta YouTube-nya seperti biasa. Subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Suka dunia anime pamit, semoga terhibur dan yos!